Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dialopa Channel. Seperti biasa, kali ini kita akan latihan soal CPNS 2021, yaitu tentang 10 contoh soal TWK yang insya Allah akan keluar di tes CPNS nanti. Nah, ke-10 soal ini hasil review dari teman-teman semua yang sudah tes CPNS tahun lalu ya teman-teman. Oke, sebelum kita membahas soal ini, Mimin mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Bersihkan hati, jiwa, dan pikiran agar puasa kita bisa keterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, langsung saja ya. Nomor 111. Loh Kak, kok 111? Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, ini sudah periode yang ke-11 ya teman-teman. Nah, untuk periode yang sebelumnya, yang mana Kak? Nah, video yang sudah saya upload kemarin. Silakan teman-teman tonton videonya di sebelah kanan video teman-teman. Nah, ini sudah saya rekomendasikan ya untuk yang nomor 110 ya. 110 ke belakang. Oke. Sekarang 111. Indonesia mempunyai 4 pilar kebangsaan. Berikut 4 pilar kebangsaan Indonesia kecuali. Berarti kalau dia kecuali itu yang bukan 4 pilar kebangsaan Indonesia. A. Pancasila. B. Wawasan Nusantara. C. NKRI. D. Undang-Undang Dasar 1945 dan E. Bhinneka Tunggal Ika. Untuk menjawab soal nomor 111 ini, teman-teman harus tahu dulu ya, 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan itu apa, Kak? Nah, ini ya. Berikut 4 pilar kebangsaan Indonesia. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, NKRI. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan di soal ini yang ditanyakan kecuali, berarti jawabannya adalah yang B ya, wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini tidak termasuk ke 4 pilar kebangsaan Indonesia. Jadi jawabannya adalah B ya. Paham ya teman-teman? Oh iya, teman-teman sepertinya banyak minta soal radikalisme ya. Maaf, saya belum bisa mengupload video soal tentang radikalisme. Kenapa? Karena masih dalam proses pembuatan soal ya teman-teman. Nanti kalau sudah selesai, insya Allah saya akan buatkan videonya dan saya upload. Jadi teman-teman yang request soal tentang radikalisme, harap bersabar ya. Insya Allah pasti saya akan upload. Kak, kemarin kan sudah janji, katanya hari Minggu. Iya, memang. Kemarin kakak janji hari Minggu, tapi setelah kakak lihat lagi, soalnya tentang radikalisme itu banyak yang kurang tepat ya teman-teman. Jadi masih dalam review dan review. Oke, langsung ya, kita lanjut nomor 112. Keanekaragaman yang dimiliki Indonesia harus tetap menjadi satu. Ini sesuai dengan cerminan Pancasila sila keberapa teman-teman? A. Sila kelima, B. Sila keempat, C. Sila ketiga, D. Sila kedua, dan E. Sila pertama. Kira-kira yang mana? Ini penjelasannya ya. Keanekaragaman yang memiliki Indonesia harus tetap menjadi satu. Ini sesuai dengan cerminan Pancasila sila ketiga. Ya, jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Tentang persatuan Indonesia. Oke, lanjut ya. Nomor 113. Pergerakan nasional ditandai dengan mulai berdirinya organisasi-organisasi pergerakan Indonesia. Untuk itu, hari berdirinya organisasi Budi Utomo diperingati sebagai A. Hari Pergerakan Nasional, B. Hari Organisasi Nasional, C. Hari Pemuda Nasional, D. Hari Kebangkitan Nasional, E. Hari Perlawanan Nasional. Nah, ingat ya teman-teman,
di sini yang ditanyakan organisasi Budi Utomo ya. Jadi kita harus tahu teman-teman. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 dan tercatat sebagai organisasi pergerakan pertama di Indonesia. Hari berdirinya Budi Utomo ini kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional ya. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Nah, untuk organisasi Budi Utomo ini pernah keluar teman-teman di tes CPNS tahun lalu ya. Tapi yang keluar kalau tidak salah ini tanggalnya ya. Nah, kalau ini kita carikan harinya, nama harinya ya. Bukan hari organisasi nasional ya teman-teman. Mentang-mentang di sini ada organisasi, teman-teman pilih organisasi. Itu salah, melainkan Hari Kebangkitan Nasional. Paham ya? Sekarang kita lanjut nomor 114. Tokoh-tokoh di bawah ini terlibat perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Belanda di Aceh. Kecuali berarti yang bukan tokoh-tokoh yang melawan Belanda di Aceh ya. A. Iskandar Muda, B. Cut Nyak Dien, C. Panglima Polim, D. Teuku Ditoro, E. Teuku Umar. Nah, kira-kira yang mana teman-teman? Nah, penjelasannya di sini ya. Perang Aceh pada tahun 1873 sampai 1906 dipimpin oleh Panglima Polim, Teuku Cikdin, Teuku Ibrahim, Teuku Umar, dan Cut Nyak Dien ya. Sedangkan Sultan Iskandar Muda merupakan sultan dalam masa Kesultanan Aceh. Nah, berarti Sultan Iskandar Muda ini tidak termasuk ya teman-teman. Sedangkan kan di soal ini pertanyaannya yang kecuali, berarti yang tidak termasuk. Jadi jawabannya adalah yang A ya, Iskandar Muda. Sekarang nomor 115. Secara geologi, wilayah Indonesia merupakan pertemuan antara lempeng benua. Ada berapa lempeng teman-teman? A. 2, B. 3, C. 4, D. 5, dan E. 8. Teman-teman jangan langsung lihat jawabannya ya. Teman-teman di skip dulu, dijawab dulu, nanti baru dilanjutkan lagi. Maaf, maksudnya bukan di skip ya, tapi di pause dulu ya teman-teman. Nah, ini jawabannya ya teman-teman. Secara geologi, wilayah Indonesia merupakan pertemuan antara 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Jadi Indonesia ini merupakan pertemuan dari 3 lempeng ya. Jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ya. Nomor 116. Oh ya teman-teman. Untuk belajar dengan video itu sangat efektif teman-teman daripada kita belajar hanya membaca teks saja. Kenapa? Karena di ilmu kesehatannya, jika kita pakai 3 panca indera, maka daya ingat kita akan lebih kental daripada hanya pakai 1 panca indera. Gimana Kak contohnya Kak? Nah, kalau kita belajar di video, kita pakai 3 panca indera. Kenapa? Yang pertama, itu pakai indera pendengaran. Kita mendengarkan suara dari video. Yang kedua, indera penglihatan, ya. Yang ketiga, indera apa teman-teman? Indera rasa, ya. Rasa itu maksudnya dari lidah kita bergerak. Jadi 3. Tapi kalau hanya membaca teks, kita hanya pakai 1 indera, yaitu indera penglihatan. Jadi, sudah ada peneliti teman-teman, jika kita belajar di video, itu lebih efektif daripada belajar membaca sendiri di teks ya. Oke, lanjut ya. Jadi teman-teman harus semakin semangat belajar di video-video YouTube ya, terutama di video Tialopa Channel. Kenapa Kak harus Tialopa Channel? Karena di Tialopa Channel ini selalu ada kuis setiap jam 1 dan jam 8 malam. Tapi khusus untuk bulan Ramadan,
itu tidak jam 8 malam ya teman-teman, melainkan sehabis taraweh. Dan juga ada grupnya ya. Link grupnya nanti saya sertakan di deskripsi YouTube saya ya. Oke, lanjut ya, nomor 116. Akibat dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal A. 9 Agustus 1945, B. 10 Agustus 1945, C. 12 Agustus 1945, D. 14 Agustus 1945, dan E. 16 Agustus 1945. Nah, jawabannya yang mana teman-teman? Jepang menyerah pada sekutu ya. Jawabannya, dijatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Jadi jawabannya adalah yang D ya. 14 Agustus ya teman-teman. Jepang menyerah pada sekutu. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Nomor 117 ya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang berwenang mengubah Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Rakyat melalui sidang umum pemilu, B. MPR bersama DPR, C. MPR, D. MPR dan Presiden, dan E. DPR. Nah, kira-kira yang pasti salah ini yang mana teman-teman? Yang A sudah pasti salah ya. Kenapa? Karena ini melalui pemilu. Sedangkan di sini hanya mengubah undang-undang. Berarti langsung coret yang A. Terus yang mana lagi Kak? Kita lihat penjelasannya ya. Undang-Undang Dasar 45 Pasal 3 Ayat 1 dan Pasal 37 Ayat 1 sampai dengan Ayat 5 itu adalah MPR ya, yang berwenang mengubah Undang-Undang Dasar. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Di sini kita menjawab berdasarkan Undang-Undang Dasar ya dan pasal. Oke. Sekarang kita lanjut nomor 118 ya. Sistem pemerintahan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya merupakan uraian tentang bagaimana mekanisme pemerintahan negara dijalankan oleh A. Presiden, B. DPR, C. MPR, D. Presiden bersama DPR, dan E. DPRD. Nah, jawabannya yang mana teman-teman? Jawabannya yang A ya, jelas-jelas Presiden ya teman-teman, yang ikut andil ya tentang mekanisme pemerintahan negara. Nah, untuk pembahasannya, sistem pemerintahan kita kan presidensial. Jadi, yang menjalankan pemerintahannya presiden atau eksekutif. Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara pada hakikatnya merupakan uraian tentang bagaimana mekanisme pemerintah negara dijalankan oleh presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah negara. Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara bisa disebut pula sebagai mekanisme bekerjanya lembaga eksekutif yang dipimpin oleh presiden, baik selaku kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara. Ya, negara Republik Indonesia sendiri saat ini setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Jadi jawabannya di sini adalah yang A ya, presiden ya. Karena presidensial tadi ya teman-teman. Sekarang kita lanjut nomor 118 ya. Undang-Undang RIS berlaku selama A. 7 bulan, B. 8 bulan, C. 7 bulan 21 hari, D. 9 bulan, dan E. 10 bulan. Kira-kira yang mana teman-teman? Masa berlaku Konstitusi Republik Indonesia atau sering kita sebut adalah RIS itu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Berarti berapa bulan teman-teman? 7 bulan 21 hari ya. C jawabannya ya. Sekarang kita lanjut nomor 119.
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini menunjukkan bangsa Indonesia menganut sistem dalam arti A. Negara hukum kesejahteraan, B. Negara hukum dalam arti terbatas, C. Negara sebagai penjaga malam, D. Negara kepolisian dan jaksa, E. Negara hukum demokrasi. Kira-kira yang mana teman-teman? Ini pembahasannya ya. Pernyataan di atas sesuai dengan negara hukum demokrasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan jaminan terhadap hak asasi manusia yang biasa kita sebut adalah HAM ya. Jadi negara hukum demokrasi ya, nomor 119. Sekarang kita lanjut ya, nomor 120. Anggota DPR menurut Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hak interpelasi ya. Hak anggota DPR yang bagian interpelasi ya ini hak untuk A. bertanya kepada pemerintah, B. melakukan penyelidikan, C. melakukan perubahan terhadap RUU, D. mengawasi jalannya pemerintahan, E. ikut serta menetapkan APBN. Kira-kira yang mana teman-teman? Di sini di pembahasan jawabannya adalah yang A. Kenapa? Karena hak interpelasi yaitu hak bertanya atau meminta penjelasan atau pertanggungjawaban kepada pemerintah mengenai sesuatu hal yang biasanya diajukan secara lisan. Hak DPR itu ada dua teman-teman, yaitu hak interpelasi dan hak angket. Dan yang menyatakan pendapat hak anggota DPR mengajukan usul rancangan undang-undang, B. mengajukan pertanyaan, C. menyampaikan usul dan pendapat, D. memilih dan dipilih, E. membela diri, F. imunitas, G. protokoler, H. keuangan dan administratif, I. pengawasan, J. mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan, dan K. melakukan sosialisasi undang-undang. Jadi jawabannya adalah yang A ya, bertanya kepada pemerintah. Itu hak interpelasi DPR ya. Nah, semoga teman-teman semua bisa memahami semua penjelasan dari saya. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman, nanti malam sehabis tarawih kita akan ada kuis TIU ya. Semoga teman-teman semua bisa memahami penjelasan saya. Kurang lebih dalam penjelasan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga teman-teman bisa mendapatkan NIP pada tahun 2021 ini dan bisa menjadi ASN yang amanah ya. Ingat ya teman-teman, terus semangat belajar. Kenapa? Karena setiap orang yang bersungguh-sungguh pasti akan memanen hasilnya ya. Jadi jika teman-teman belajar secara bersungguh-sungguh dan konsisten, insya Allah teman-teman bisa mendapatkan hasilnya, yaitu menjadi ASN pada tahun 2021. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.